Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ani Mardiani, mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 2 2023 LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Pada hari ini Senin, pada tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi UKIN atau uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Siang. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Silakan ya. Belum kita belajar, kalau topiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Baik, nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah hadir ya. Alhamdulillah sekarang adalah pelajaran terakhir, pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalian tetap semangat, anak-anak. Semangat. Mudah-mudahan kita harus semangat. Jam terakhir adalah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan teks diagnostik atau teks awal atau kesiapan belajar kalian belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Nah, dengarkan pertanyaan dari Ibu, kalian jawab betul atau salah supaya Ibu tahu kesiapan kalian, sejauh mana kalian tahu tentang teks prosedur. Nomor 1, teks prosedur tidak harus berurutan. Betul atau salah? Salah. Nomor 2, teks prosedur terdiri atas judul, tujuan, alat bahan, langkah-langkah, dan penutup. Betul atau salah? Betul. Pelajaran yang telah lalu, kalian telah belajar tentang materi teks prosedur. Apa yang Anda ketahui tentang teks prosedur? Apa ayo? Masih ingat? Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Ayo. Teks apa? Yang isinya? Ya, apa? Teks yang isinya memaparkan langkah-langkahnya secara sistematis atau secara berurutan. Terus di situ ada strukturnya, masih ingat? Apa? Ayo strukturnya. Ada judul, betul. Ada tujuan. Ada rangkaiannya. Ada alat dan bahan. Apa lagi? Ya, langkah-langkah sudah. Apa lagi? Ada penutup. Jadi strukturnya itu ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Terus kebahasaannya masih ingat? Kebahasaannya yang pertama apa? Halo? Kebahasaannya halo? Iya, berarti ada kata kerja, perintah atau imperatif.
Halo. Imperatif ya, atau kata kerja imperatif yang isinya kata kerja perintah. Terus ada nomor penomoran, di langkah-langkahnya ada penomoran. Langkah-langkahnya misalnya 1, menyediakan apa, misalnya. Kedua, 3 dan seterusnya. Di dalam teks prosedur itu harus sudah berurutan. Itu adalah materi tentang teks prosedur. Jadi sekarang kita akan melaksanakan materinya sudah. Jadi kalian sudah belajar menulis teks prosedur? Belum ya? Belum? Jadi sekarang kita akan belajar menulis teks prosedur. Kalian akan ada masih materinya adalah teks prosedur. Teks prosedur. Sekarang kita akan belajar dengan teks prosedur. Nah, tujuannya kalian menulis teks prosedur itu adalah tujuannya peserta didik melatih kemampuannya menulis secara runtut dan sistematis untuk beragam konteks dan tujuan melalui latihan menulis teks prosedur. Itu ada tujuannya, elemennya ada elemen menulis. Tujuannya ini. Selanjutnya, ini definisi dari teks prosedur. Berarti teks yang diberikan petunjuk untuk melakukan atau menggunakan sesuatu dengan angka yang buruk. Itu ada definisinya yang sudah. Terus, mulai dari sebetulnya diingat ya, sebelum kalian menulis teks prosedur. Nah, dalam pelajaran menulis di sini, kalian harus ingat dari profil Pancasila. Profil Pancasilanya adalah kalian takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Barusan kalian pelajaran terakhir sudah melaksanakan sholat berjamaah ya. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang elemennya takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian menulis teks prosedur itu kalian harus kerjasama, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran menulis, kalian harus punya kesepakatan waktu. Kesepakatan waktunya adalah kalian harus 10 menit sudah dilalui, berarti 30 menit kalian menulis, 30 menit lagi kalian presentasi. Jadi kalian harus menulis 30 menit harus sudah selesai ya. Itu adalah kesepakatan waktunya. Nah, anak-anak, sebenarnya Ibu akan menayangkan suatu video yang isinya adalah membuat sesuatu. Silakan simak. Itu adalah tayangan daripada apa kira-kira lah? Tayangan apa itu? Cara membuat apa? Cara membuat jus jeruk. Enak kelihatannya ya? Jadi kalian jangan hanya meminumnya saja, tapi kalian harus bisa membuatnya sesuai dengan strukturnya dan kebahasaan, mulai dari awal dari menulis. Dibuat dulu resepnya, baru nanti kalian dibuat. Pasti hasilnya akan memuaskan. Kira-kira judulnya tadi apa? Jus jeruk. Tujuannya buat apa membuat jus jeruk itu? Tujuannya buat apa? Buat diminum. Buat apa lagi? Dijual. Oh boleh, buat dijual. Buat apa lagi? Hah? Buat apa? Untuk menghilangkan rasa haus, boleh menghilangkan rasa dahaga. Itu adalah tujuan. Kalian membuat sesuatu berarti punya tujuan. Apa alatnya? Kira-kira apa alatnya? Pisau, gelas, saringan, lagi ya?
kalian buat kelompok dulu ya. Kelompoknya kelompok bahasa Indonesia. Silakan terpisah dulu. Terpisah kelompok bahasa Indonesia kelompok 1 sampai kelompok 6. Gimana kelompok 1? Kelompok 1. Kasih nama wa. Kelompok 2 mana? W. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 3 namanya wu, ya. Asli. Kalian sudah punya kelompok. Kelompok 1 wa, kelompok 2 wi, kelompok 3 wu, kelompok 4 w, kelompok 5 wo, kelompok 5 6 wa. Ibu orang breaking dulu. Punya lagu potong bebek. Ingat, tahu nggak potong bebek? Potong bebek angsa di kuali mana minta dansa. Kalian sudah punya kelompok wakli kue pokok. Vokalnya dirubah, ya. Ganti kelompok 1 dari wak. Nanti ada sama kelompoknya sama wak. Yang terakhir ya disebutnya ya. Yang wak terakhir kalian. Siap kelompok 1 mulai ya. Potong bebek dirubah. Wak 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 wak. Wik 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 wik. Wuk 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 wuk. Wek 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 wek. Wuk 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 wuk. Wik 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 wik. Wak 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 wak. Wek. Gitu ya? Hah? Satu, Pak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wak 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 wak. Wik 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 wik. Wuk 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 wuk. Wek 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 wek. Wuk 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 wuk. Wuk 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 wuk. Wek 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 wek. Wik 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 wik. Wuk. Semangat ya. Nah, kalian sekarang tidak waktu lagi. Kalian belajar menulis. Menulisnya menulis teks prosedur. Lihat LKPD kalian. Lihat LKPD-nya kalian menulis. Sudah kebagian? Sudah kebagian ya. Nih, menulis teks prosedur, kasih nama, lihat petunjuknya. Semati gambar yang sudah disediakan di LKPD. Di sini ada gambarnya, nak? Ada gambarnya. Terus berdasarkan topik yang temukan, buatlah kerangka teks prosedur. Setelah itu kembangkanlah kerangka prosedur menjadi teks yang utuh. Nah, kalian pilih salah satu. Ya, di sini ada gambar. Ini apa ini? Telur dadar. Yang ini? Mencuci tangan. Ini? Sebelah. Ini? Sebuah. Ini apa? Komputer. Pilih kalian salah satu. Setelah itu kalian tulis di sini kerangkanya. Tulis kalau setelah gambar kalian pilih, di sini tulis judulnya apa, terus apa lagi? Tujuannya apa? Alat dan bahannya apa? Langkah-langkahnya apa? Dan penutupnya apa? Setelah beres ditulis secara utuhnya di sini. Ya, silakan kalian berdiskusi. Jadi jangan waktu lagi, jangan. Sama mana bersenang? Tinggal tulis. Pulpennya, tinggal tulis di sini. Silakan. Tinggal tulis. Biasanya di belakang ya, bisa dibikin ya. Kalau tidak cukup, ini boleh di belakang ya. Tujuannya, sok. Sudah beres semuanya? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum cepat karena
setelah beres kalian menulis teks prosedur ini, kalian harus bisa menyampaikannya. Nanti tiap kelompok kalian boleh ke depan menyampaikan hasil tulisan kalian. Bagaimana kalian tinggal memilih di situ, bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Mulai dari judul, sebutkan judulnya, terus tujuannya apa, terus bahannya apa saja, langkah-langkahnya apa saja, terus ada penutupnya, ya. Bagaimana? Oke, sebentar. Salah langsung aja ya. Kita sampaikan strukturnya ya. Mulai dari judul. So, kalian kalau udah selesai siapkan siapa yang mau menjadi pembicara di depan. Siapa yang akan menyampaikan atau memaparkan tentang tulisan hasil diskusi kalian. Ya, dimulai dari kelompok mana? Mau kelompok mana? Kelompok satu. Boleh. Jadi berurutan ya, seperti prosedur harus berurutan. Ya, berarti mulai dari kelompok 1, nanti kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, boleh. Bagaimana kelompok 1 ya? Kalau sudah siap silakan kalian di depan. Boleh kalian di depan ya, sekarang. Ya, silakan ke depan kelompok 1. Berapa orang? 6 orang. Di depan kan? Silakan kalian jangan ribut. Kelompok yang lain nanti setelah selesai menyampaikan hasil diskusinya, kalian halo. Bentar, jangan ribut ya nak. Setelah kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya, kalian kelompok lain boleh menanggapinya, ya boleh dengan bentuk pertanyaan atau sarannya, ya. Silakan untuk kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan memaparkan hasil diskusi. Cara membuat sebuah tujuan untuk dimakan atau untuk dijual. Alat dan bahan. Alat, kompor, wajan, spatula, mangkuk, sendok, pulpen, pisau, telan. Bahan, kerupuk kanji mentah 50 gram, telur ayam 1 butir, daun bawang 1 batang, garam 2 sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh, cabai rawit 3 buah, bawang merah 2 siung, bawang putih 1 siung, kencur 2 ruas, minyak, air secukupnya, kol, sawi, makaroni, bumbu tiaw, bakso, sosis, daging ayam. Langkah-langkah membuat seblak. Pertama, rendam kerupuk pada air panas hingga mengembang, lalu tiriskan dan beri sedikit minyak goreng agar tidak saling lengket. Ulek cabai, bawang merah, bawang putih, dan kencur hingga halus. Tumis bumbu hingga aromanya tercium wangi. Tambahkan irisan daun bawang, kemudian aduk rata. Masukkan kerupuk, aduk rata, tambahkan telur yang sudah dikocok tadi. Aduk agar menjadi telur orak-arik. Beri sedikit air, lalu tambahkan garam dan penyedap rasa, lalu tambahkan semua topping. Aduk hingga air berkurang atau hampir menguap baru. Kemudian tuangkan seblak yang telah jadi pada mangkuk. Tutup. Ternyata membuat seblak itu mudah loh. Selamat mencoba.
Sekian dari kami, ada yang mau menanggapi? Silakan, ada yang menanggapi dari kelompok yang lain. Ini cara membuat seblak. Lagi viralnya seblak, pasti kalian sudah mencobanya dan ini mencoba untuk cara membuatnya dengan bahan-bahannya. Sesuai tidak dengan ada judulnya, tujuannya sesuai? Sesuai. Langkah-langkahnya bagaimana? Ada yang menambahkan? Silakan. Ada yang menambahkan? Tidak ada? Sudah benar langkah-langkahnya? Kalau tidak ada mungkin kalian bisa dicoba karena seblak itu cara membuatnya mudah katanya. Jadi kalau kalian sudah tahu caranya, ada bahan-bahan dan alatnya, boleh kalian coba ya. Silakan ditutup saja nak. Karena tidak ada yang menanggapi, kita tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok terakhir, silakan kelompok 6. Jadi kelompoknya banyak yang 6 orang, yang tadi cuma 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul mencuci tangan, tujuan menjaga kesehatan, alat dan bahan, peran, sabun, air, dan tangan. Menjaga kesehatan tubuh dan antaranya tangan. Sebelum melakukan aktivitas dan menjelang aktivitas kita harus mencuci tangan. Peralatan yang harus disiapkan air yang mengalir atau aerosan, menyiapkan sabun. Langkah-langkah mencuci tangan yang baik. Basahilah tangan sebelumnya dengan air yang mengalir. Gosok sabun ke telapak tangan, tubuh dan selesai. Bersihkan bagian bawah tubuhmu. Bilaslah dengan air yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan udara atau diangkat. Itulah cara mencuci tangan yang baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau bertanya tentang cara cuci tangan, ya, cara melakukan. Ini ada berarti cara melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Silakan. Ada? Silakan ada cuci tangan yang mau menanggapi. Ini ada judulnya tidak tadi yang disampaikan? Apa judulnya? Judulnya cuci tangan. Tujuannya ada tidak? Apa? Untuk menjaga kesehatan. Langkah-langkahnya ada ya langkah-langkahnya. Terus itu ada apa ya? Alatnya apa? Alatnya apa? Yang tadi kalian dengarkan? Air, sabun, tangan. Nah, kalau ada sabun ada air, kalau tidak ada tangannya mau mencuci apa? Ya, berarti ada tangannya. Cara langkahnya harus cuci tangan di mana? Di air ya. Di air. Baru silakan, aku mau menanggapi. Angkat tangan kan? Boleh. Silakan. Silakan. Jenis sabun apa yang cocok untuk mencuci tangan? Jenis sabun apa yang cocok untuk mencuci tangan? Ada pertanyaan, jenis sabun apa yang dipakai untuk mencuci tangan? Silakan. Jenis sabun cair.
So, kira-kira apa? Katanya jawabannya harus sabun yang cair. Boleh. Sabun mandi boleh. Boleh ya boleh. Mereknya boleh. Macam-macam banyak. Sabun kan sabun tangan yang khusus boleh. Bisa dia menghaluskan kulit ya. So, ada pertanyaan lagi? Silakan. Mau tanya lagi? Silakan. Silakan yuk. Bertanya apa? Silakan. Berdiri boleh. Berdiri sok. Berdiri. Sok. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Bagaimana cara membuat mencuci tangan yang benar? Pertama-tama, basahilah tangan seluruhnya dengan air yang mengalir. Kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung, dan sela-sela jari. Tiga, bersihkan bagian bawah kuku. Keempat, bilaslah dengan air yang mengalir. Kelima, keringkanlah tangan dengan handuk atau tisu, atau bisa juga keringkan dengan udara. Nah, itu jawabannya puas tidak? Puas. Jadi kalian harus sekarang sudah budaya mencuci tangan kan kemarin waktu COVID itu kalian mencuci tangan yang baik dan benar. Sekarang juga kalian harus tetap dibudayakan ya. Jangan tidak ada COVID kalian tidak mencuci tangan. Untuk menjaga kesehatan kalian harus tetap mencuci tangan sebelum kegiatan. Sudah tidak ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, silakan tutup saja, nak. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka saya akan tutup presentasi ini. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah Ibu dimonitor mulai dari diskusi dan kalian bisa menyampaikannya di depan kelas tiap kelompok hasil diskusinya. Kemarin tadi banyak teman kalian atau kelompok kalian yang tidak menanggapinya karena mulai strukturnya dan bahasannya sudah benar. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, kita refleksi hasil pelajaran hari ini. Bagaimana? Kalian senang tidak dengan pembelajaran teks prosedur? Alhamdulillah. Senangnya dalam segi apanya? Bisa belajar membuat sesuatu. Boleh. Gimana? Senangnya bagaimana? Senang tidak kalian menulisnya? Senang, harus senang dulu. Nanti baru direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian cara membuat ya. Berarti refleksinya kalian senang. Ada kesulitan tidak dalam belajar ini? Sulit tidak? Tidak. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham. Mari kita simpulkan bahwa yang dimaksud teks prosedur itu teks yang isinya harus memaparkan, harus berurutan secara sistematis. Cara membuat sesuatu kalian harus berdasarkan strukturnya. Dimulai dengan adanya judul, terus ada apa? Tujuannya. Kalian membuat sesuatu itu harus punya tujuan. Terus ada bahannya, ada alatnya. Kalau ingin kita membuat sesuatu tapi tidak ada alatnya, tidak ada bahannya, buat apa? Jadi harus ada alat dan bahannya, baru kalian diolah. Bagaimana langkah-langkahnya harus berdasarkan resep atau berstruktur dari A sampai Z kronologisnya. Contohnya kalian membuat bolu, masa langsung dibakar? Kan harus dikocok dulu ya, semua dicampur. Jadi tidak kuenya, jadi ya, tapi hasilnya tidak mungkin memuaskan. Tapi kalau ada sesuatu berdasarkan strukturnya, berdasarkan cara langkah-langkahnya yang benar, pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
terakhir ini ada pertanyaan PG, tinggal dicatat saja ya, cuma soal. Silakan. Ya, sok. Ini soalnya ini berapa orang? Berapa orang? Ya, ada 4 orang. Silakan. Tinggal dicatat mana yang termasuk yang tepat. Ini berapa orang? 4, 5? 2. Tidak cukup? Nah. Ini belum selesai, nah jangan keluar dulu ya. Bentar. Sudah semuanya ini? Nah ini kalian nilainya kan udah ada menulis secara kelompok di LKPD dan kalian sudah menulis menjawab pertanyaan secara individu. Baik. Evaluasinya sudah selesai. Ibu akan memberi penugasan sama kalian. Penugasannya secara individu. Kalian barusan sudah melaksanakan evaluasi secara individu dan sekarang ibu memberi tugas cara membuat teks prosedur secara individual. Kalian boleh disajikan cara menulis dulu di dalam kertas, nanti dipindahkan disaji bebas temanya ya, bebas mau membuat layang-layang, membuat oseng kangkung, membuat sop atau menyetrika atau mencuci pakaian. Kalian disajikannya bisa di dalam bentuk Canva, video atau infografis. Itu tergantung terhadap kalian kesiapan, minat belajar dan gaya belajar kalian. Dan untuk penguatannya kalian untuk mencari referensi kalian boleh melihat dari YouTube atau internet ya. Nah, anak-anak, mungkin pembelajarannya sudah selesai. Mungkin ibu akan memberi pantun jalan-jalan ke Kota Pasai. Alamnya indah, elok dan bersih. Pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Baiklah anak-anak, karena ini ada pelajaran terakhir, silakan kalian berdoa dulu, nah, untuk kalian pulang. Silakan. Terima kasih ya. Selesai.
Berjalan